Akila tuh sekarang lagi di peaknya, di momen tertinggi permasalahan dia. Semoga abis dia ngelewatin momen peak ini, dia akan berkembang jadi jauh lebih baik. Trust me. Kau dari? Gue adalah orang yang pelajari BPD-nya langsung dari dokternya Akila. Wow, itu serius banget. Gue peduli. Itu sih lebih dari peduli ya. Jadi Akila lagi ngedrop. Bukan drop, borderline itu beda. Kalau semua maunya dia diikutin, apalagi pas dia lagi fixed belief, itu bahaya. Fixed belief. Bahaya gimana? Fixed belief itu keyakinan yang keras dan sulit untuk digoyahkan. Satu, itu bakal makin nguatin pola pikirnya yang keliru. Otaknya dapat sinyal kayak, oh, yang gue lakuin ini benar. Jadi dia makin susah untuk pertimbangin alternatif yang sehat. Dia sering minta maaf, dia tahu dia salah misalnya. Ini tuh hal yang beda. Ini bentuk keyakinan sendiri yang terbentuk dari kesadaran yang sebenarnya bukan dia yang sepenuhnya. Dua, soal boundaries. Orang dengan BPD sering nggak bisa bedain batas sehat dalam hubungan. Kalau kita ngalah terus-menerus, dia nggak akan pernah belajar kalau dalam hubungan ada peraturan, ada respect. Kayak makin lama jadi ketergantungan gitu. Ya, episode emosionalnya bisa berkepanjangan. Bukannya cepet reda, tapi malah makin lama karena nggak ada yang ngekat siklusnya. Akila, kalau kamu ngerasa tenang sama Harry, ya udah. Terus kenapa kamu harus ngelirik Fatah? Cuman buat nyenengin mama kamu. Sayang udahlah, sekarang lupain dulu masalah best friend forever itu. Anggap aja itu cuma prank misalnya. Mana bisa, Tan? Seandainya. Kita kan masih bisa berpikir kayak gitu, Akila. Ya nggak bisa, Tante. Mana bisa sih? Kenapa sih? Oh, kamu ngotot? Sekarang Tante tanya sama kamu. Kamu udah nanya langsung belum ke Harry soal ini? Maksudnya apa? Udah belum? Ya kalau belum tanya dong sayang. Gini ya, demi apapun Tante itu nggak yakin kalau Harry itu cuma anggap kamu teman. Komunikasi itu penting sayang. Ya tapi nggak bisa dong, Tante. Masa aku nanya sama Harry, Harry ini maksudnya apa ya? Ya kan nadanya bisa dilainin dong Akila. Misalnya kamu nanya, Her, ini beneran? Bisa kan atau apalah gitu. Kamu tuh semua masalah jangan kamu pendem sendirian ya, kamu yang susah. Wah, Tante, aku udah pusing ya. Aku bingung. Jadi sikap terlalu baik itu juga bisa bikin dia terjebak ya? Yeah, exactly. Dia bisa nggak sadar. Ngetes batas orang. Dorong-dorong sampai dia ngerasa aman. Tapi kalau semua diikuti, itu bisa jadi pola yang susah untuk dihentikan. Jadi kita harus keras sama dia. Terakhir gua ribut sama dia stres banget loh. Nggak keras juga. Kuncinya kombinasi. Validasi emosinya tetap perlu. Kayak, oh, gue ngerti lo lagi marah. Atau, oh, gue paham lo lagi takut. Tapi perilaku yang nggak sehat, jangan diikuti. Itu di terapi yang namanya DBT, Dialectical Behavior Therapy. Yang intinya ngajarin antara nerima emosi orang atau ngasih batas yang sehat. Jadi bukan semua diyain, tapi juga bukan semua dibantah. Udah sayang, nggak usah drama dulu. Oh, Papa pusing Tante, stres. Ih, nih kamu dengerin Tante sekarang. Kamu ini masih punya perasaan sama Fatah? Ya enggak lah, Tante. Ya, Tante juga tahu lah, waktu aku deket sama Mohan, perasaan aku udah pindah ke Mohan walaupun aku belum putus sama Fatah. Dan sekarang, perasaan aku udah pindah ke Harry. Cuman ini tuh beda, aku ngerasa aku sama Harry tuh kok lebih serius, Tan. Ya iyalah jelas. Terus kenapa sekarang kamu harus tertarik kembali? Mama tuh ada kepentingan, Tante. Tadi Mama telepon, aset-aset kita semua mau disita. Terus Mama suruh aku deket sama Fatah, jadi aku... Itu bukan tanggung jawab kamu. Akila, bantu orang tua itu baik, nggak ada yang salah. Tapi jangan sampai perasaan kamu itu jadi alat tukar dan kamu ngorbanin diri kamu sendiri. Sayang, kamu nggak mungkin kan pilih dua-duanya. Dan kalau kamu masih main di posisi keduanya, nanti orang-orang akan beranggap kamu itu orang yang nggak jelas. Dan selain itu, orang-orang juga akan menilai kamu kalau kamu itu nggak punya pendirian. Atau apalah itu. Ya contohnya kayak... Ya, Tante tuh nggak bisa ngomongnya, tapi kamu paham kan?
Kamu nggak mungkin pilih dua-duanya, sayang. Nggak mungkin. Nanti itu akan menyakiti diri kamu sendiri. Iya sih, tapi sekarang kan Harry udah anggap aku tuh kayak bestie, best friend-nya dia. Terus Fatah, orang dia juga belum jadian sama Zara. Astaga, gila. Dari tadi tante ngomong tuh nggak ada yang ngangkut ya sama kamu. Kamu tuh, kenapa sih kamu harus kembali lagi ke awal? Lagi kenapa sih kamu? Ya aku gak ngerti juga Tante, aku tuh udah pusing, aku capek, aku bingung. Misalnya Akil lagi ngeyel banget karena fix belief-nya lagi jalan. Kita kasih validasi dulu ke dia. Oke, gue ngerti lo lagi takut. Tapi kalau dia mulai maksa atau bikin situasi nggak sehat, di situ kita kasih batas. Tapi gue nggak akan nurutin ini karena ini nggak baik juga buat lo. Kalau dua hal itu jalan bareng, validasi plus batas yang tegas. Orang dengan BTD akan belajar. Dia akan berpikir, oh gue dimengerti. Tapi gue juga harus belajar untuk nggak ngedorong batas seenaknya. Itu yang bikin mereka tumbuh. Bukan kejebak di siklus yang sama. Pantesan pas tadi gue agak keras sama dia, gue ngerasa jahat. Itu karena selama ini gue nahan diri. Karena gue takut dia meledak. Dan ternyata itu nggak sehat untuk dia. Justru kalau lo nggak kasih batas ke dia, itu lo yang bikin dia makin tersesat. Solusinya? Ya bersikap normal aja. Kalau dia salah, ya ditegur. Kalau lo nggak setuju sama pendapat dia, jangan nahan diri buat utarain kalau lo nggak setuju sama pendapat dia. Kalau dia terpuruk, lindungin dia. Kalau dia sedih, temenin dia. Ya kayak normal kita aja. Kita bertiga ngobrol di sini. Itu karena kita kenal dia dan kita pernah deket sama dia. Treatment gue selama ini berarti salah ya? Nggak salah kalau lo nggak tahu. Tapi kan sekarang lo udah tahu. Kalau iyain semua tentang dia, itu nggak akan bikin dia berkembang jauh lebih baik. Jadi treatment gue juga salah. Jujur ya, karena gini Mo, selama lo deket sama dia, semua yang lo kasih itu bunga. Bunga, kita ibaratkan dengan hal-hal yang indah. Tapi, nggak selamanya bunga itu mekar. Kadang layu, kadang gugur, dan lalu berkembang lagi. Lo kasih dia bunga terus setiap hari. Tanpa lo ingetin kalau musim gugur itu akan datang. Sekalinya dapat musim gugur itu, alias marah lo atau badai datang, dia nggak bisa terima itu. Dan apa yang terjadi? Dia langsung lari diri secara ekstrim. Karena dia nggak pernah tahu kalau ada istilah musim gugur dari lo. Saat bunga gugur, atau alih-alih dia tahu bahwa setelah musim gugur akan ada musim semi. Dia langsung anggap bahwa musim semi itu tidak akan pernah datang. Jadi borderline itu terbentuk secara otomatis. Sementara kita sadar bahwa badai dalam hubungan itu pasti ada. Tapi sorry to say, lo berdua gak nyiapin itu buat dia. Bukan gitu juga. Masalahnya kan dia kayak nggak bisa dikencengin. Dulu habit gue kalau berantem ya berantem aja. Habis itu baik kan. Beres. Artinya lo juga jadi orang lain kan pas sama dia. Ya. Dikit. Ujung-ujungnya lo jadi marah. Dan dia gak terbiasa dengan itu. Iya sih, gue juga. Sebenarnya di luar apa yang udah terjadi ya, gue ngerasa kita semua harusnya bisa jadi teman. Gue, Fatah, Raisa, Zara, Kila. Gue mikir kita semua punya masalah mental yang serius. Kalau aja kita bisa saling paham, mungkin semua bisa lebih baik. Gak ada hate, gak ada baper. Malah mungkin kita bisa saling bantu satu sama lain. Gue setuju sih. Gue gak pengen asing sama Akila, tapi di lain sisi kita semua harus move on. Ya kan Akila, gue, Zara, harusnya kita semua udah saling bantu untuk menemukan kebahagiaan kita masing-masing. Iya kan? Gue sama Zara juga gak mau asing dari dia. Tapi ini kita bertiga aja nih ya. Sorry banget. Nyokapnya, bener ya gak paham lagi gue. Gue sama Zara dituduh bocorin sesuatu yang bukan kita lakuin. Ngomong ke kita kayak kita ini sampah. Kesannya gue sama Zara tuh hina banget gitu. Tapi ya bingung juga, namanya orang tua, mau dikencengin banget salah. Makanya daripada sakit hati, difitnah terus dimaki, mending ngejauh lah. Jangan kan gue, Zara juga gak suka harus asing dari Akila. Ini diantara bertiga aja ya. Oke. Akila ketarik pola nyokapnya. Dan gue yakin, Zara tahu lebih banyak dari apa yang kita pikirin. Akila lagi sangat impulsif. Kenapa? Akila lagi berpikir dalam kerangka black and white. Dan dia anggap semua momen kecil sebagai ancaman besar buat dia saat ini. Dan aku juga gak dapat ruang apapun buat ngomong sama dia. Ini harusnya internal. Tapi gue juga percaya kita peduli sama Akila dan Zara juga. Kalau nggak karena nyokapnya yang kayak gitu, nggak ada alasan buat kita nggak bisa jadi solid. Asal ya kita saling terima kekurangan masing-masing.
Gue ngerti sekarang. Ya emang harusnya lo ngerti lah. Iya. Tapi kalau ngebahas soal perasaan, gue sama Gilang kan ini ya, kita udah sepakat untuk jadi temen. Tapi mendadak manuver juga jadi begini nih. Ya, pasti ada sesuatu yang bikin gimana ya? Ya, emang ada sesuatu. Dan kalau emang kita peduli sama dia, harusnya kita ngelakuin sesuatu juga sih. Sebelum dia semakin kehilangan dirinya sendiri, karena kemungkinan itu ada. Dan kalau dari analisa lo ya, gue rasa kita harus bawa Akil ke kondisi yang lebih santai gitu. Nggak ada baper. Diri kita bisa asik, bisa nongkrong. Itu loh. Setuju nggak lo? Ya, setuju. Iya, itu hal yang baik buat dia kalau emang bisa. Gue sih aman ya. Ya, karena selain masalah psikologis dia, ada hal penting yang jauh lebih penting buat dia. Tapi itu membutuhkan dia untuk santai, bebas, gak dalam tekanan, dan jauh dari overthinking. Ini tentang masa depan dia, dan masa depan kita juga. Apa? Suatu hal yang lebih gede. Ya coba cerita dong, kasih tahu. Kalau semua masalah kompleks perasaan simpang siur ini udah beres, baru kita masuk ke tahap yang lebih serius. Karena di fase itu, kita harus bersatu. Nggak ada lagi istilah gue nggak nyaman sama dia, atau masa lalu yang udah nggak bisa diulang. Karena kita sedang bicara tentang masa depan yang lebih besar. Karena masa depan kita lebih layak diperjuangkan ketimbang drama yang udah selesai. Karena yang lalu itu pelajaran, bukan penjara. Kita nggak boleh selalu terikat di sana. Dan kita harus ngomongin soal ini, Pak. What?